bener, soalnya emang ngeri. Bayangin aja. Terus habis gitu Ece dengan atributnya itu kan malam gelap, terus emang saya penakut lagi. Walaupun udah tahu sih ada kameramen di situ, tapi tetap aja ya. Saking di luar negeri dan mempunyai anak, tersuamikan seorang Australia anaknya ini. Jadi kita memang cari karakter-karakter itu yang pas dari tingkatan umurnya, sama bagaimana bagaimana dia menggodolkan cerita. Saya pikir Ibu sebagai yang udah pas, ini juga sebagai anaknya yang udah lama gak ketemu. Giselle ya tentunya juga kita berharap juga dengan popularitas Giselle itu pasti akan membuat film ini menjadi menarik untuk ditonton. amin. Kita Terima boleh kasih. nyela dikit nggak? Boleh ngisi dikit ya? Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, kenapa yang harus sama aku, Ingrid sama aku tuh ternyata ya, kemarin tuh pas kita syuting, kita kan foto berdua ya ya. Itu tuh sebenarnya mukanya tuh setipe. Mirip ya, banyak yang bilang mirip ya kak? Iya, ternyata kayak cipit-cipitnya, terus tulang-tulang pipinya gitu. Jadi emang kurang lebih tuh masuk gitu loh untuk jadi ibu anak gitu. Makanya kita itu baru jodoh kali ya. Jodoh Kan ya, orang ya. bilang kalau udah suami istri bertahun-tahun, Nah, lama-lama kelihatan mirip. sama, itu namanya jodoh gitu. Iya, iya. Ya mudah-mudahan di film ini kita berjodoh Jodoh ya. juga gitu Dan ya, Cep. film ini berjodoh dengan kita. Iya, amin. Amin. Gitu nambahin doang, biar nggak Oke. sepi-sepi aman. Baru dikasih soalnya mic-nya. Apa kabar semua? Soalnya siang-siang kalau nggak semangat ngantuk. Ngantuk, benar. Kayak orang-orang juga suka bilang kok aku mirip Jello gitu. Oh iya. Oh berarti Jelo yang mana? Jellonya Indonesia Jello, J. ditambah NG Jello. Oh, gitu. jelong dong. Kirain J. Lo. Gitu. Oke, next silakan. Oke, nah ini kan kita pas banget ya case-nya, kita juga udah hadir dari 3 generasi tadi ya, seperti yang kata Pak Erwin bilang, ada Eyang, ada Kak Giselle sebagai maminya, Iya. dan ada anaknya, ada Gabriel Ini juga ada ya. Gabriel sebagai Aska. Sebagai Aska, betul. Boleh diceritain nggak sih dari Kak Giselle dulu mungkin ya, peran dan juga karakter Kak Giselle di film Anak Titipan Setan Ya. itu seperti apa sih? Ya jadi sebenarnya ini tuh film horor pertama aku. Jadi seneng banget dan lumayan deg-degan banget dari kemarin. Terutama terus ada Ingrid gitu kan yang main kayak oke ini mesti gimana nih gitu. Tapi untungnya memang dapat karakternya sebagai putri di sini, emang sebagai seorang anak dan seorang ibu gitu. Jadi kurang lebih nggak terlalu yang sampai gimana banget. Maksudnya masih bisa dibayangkan gitu, masih relate tuh dengan karakter yang, kalau Putri mah netral ya kayaknya ya, dia tuh justru ya Mas ya, Putri tuh netral dan Iya, paling netral takutnya Gimana ya untuk teman-teman. Tambahin nih Kak Debbie. Jadi Giselle ini sebetulnya penakut iya orangnya. aslinya. Sangat penakut begitu. Kemudian ketika bermain harus satu frame dengan saya begitu. Giselle kan tahu bahwa itu saya begitu ya. Walaupun saya misalnya memakai atribut Yang menakut-nakutin. Tapi saya mah takut begitu. bener. Tapi beliau ini takut begitu. Dan ketika ada satu adegan gitu, dia harus tiduran di samping saya, tiba-tiba saya bangun padahal saya sudah mati. Nah, dia tuh teriaknya sebenarnya natural, takut, dan dia berlari gitu ke memang adegannya dia harus berlari karena takut dan melompati jendela begitu. Iya. Itu dilompati bener setengah lompat gitu. Setengah kaki keluar bener. Soalnya emang ngeri. Bayangin aja. Terus habis gitu Ece dengan atributnya itu kan malam gelap, terus emang saya penakut lagi. Walaupun udah tahu sih ada kameramen di situ, tapi tetap aja ya. Saking mendalaminya, menakut-nakutin ini ya, vibe seremnya ini ya Kak Giselle ya? Emang penakut aja aslinya udah. Saya Nggak ada tambahin obat. beruntung karena dalam film ini film horor saya yang ketujuh. Tapi Betul. saat ini begitu adegan mereka berdua, saya nggak ngedirect mereka, saya ngedirect DOP. Karena apa? Mereka tuh udah lepas sendiri. Giselle itu ketakutan Natural benar, ya? natural, dan saya nggak arahin dia actingnya, tapi saya arahin kamera ngejar dia aja gitu. Jadi I see. sebenarnya ketakutan Giselle meringankan saya untuk bekerja handle pemain karakternya. Jadi saya lebih fokus ke visual. Nah, cerita tentang anak ini juga menarik karena ini Iya. terakhir berapa hari sebelum Last syuting baru minute bonding. banget. Ini Aska, Aska ini Nunjuka. luar Ayo. biasa banget. Hai Gabriel, hai dulu. Halo. Gimana rasanya jadi anaknya Mami Giselle di film ini jadi Aska? Seru gak? Seru. Main film. Iya. Seru
Serunya kenapa? Serunya kenapa? Karena aku suka syuting. Karena aku suka syuting. Lucu banget, dan dia selalu excited hari ini aku syuting berapa scene. Wow. Hari ini aku berapa scene. Aku kapan mesti jadi Wow. mesti pakai ini itu gitu. Jadi lucu banget. Oke. Aku seneng, kita sangat terbantu dengan semangatnya Gabriel. Wow. Jadi ini benar-benar chemistry-nya benar-benar dapat banget seperti kata Pak Erwin tadi ya. Mungkin Cece, tadi kan kita belum ngobrol soal Iya. karakter Cece kenapa menyeramkan sampai Coba Kak Gisel aja. sampai serem tuh kenapa? Sebenarnya perannya tuh sebagai apa sih Cece Ingrid tuh? Ya kalau ngomong serem, saya nggak memerankan apa-apa juga serem kok. Iya, baru mau ngomong kejujuran mulutnya. Maaf. Serem itu kan identik dengan tidak cantik begitu ya. Enggak, bukan dong, Cek. Bukan masalah itu. Well, saya berperan sebagai Eyang begitu, dan banyak cerita ini juga sebagian 50-50 ya, selain ada Mas Wahyu tapi Kak Erwin Arnada juga menulisnya. Itu sebabnya saya menerima juga peran ini karena sudah beberapa kali juga dengan Mas Erwin, dan betul apa yang tadi beliau katakan bahwasanya ketika dia mendirect dan sudah percaya kepada pemerannya begitu, akan dilepas aja oleh mereka. Itu yang menyebabkan saya terbebas dari tuntutan yang secara komersil begitu, karena sudah dipercaya, jadi kita bisa bermain total begitu. Kalau kita dipercaya, mudah-mudahan semoga kita tidak mengecewakan kepercayaan tersebut. Nah, yang ini memang berlatar belakang Jawa, tapi tentu saja di kurang lebih tahun berapa ya Kak Erwin? 80-90 80-90 demikian. Dan senangnya juga adalah karena berlatar belakang urban legend yang notabene di Jawa Tengah, Ya. sehingga mudah-mudahan film ini juga bisa mengangkat budaya kultur urban legend di Indonesia yang mau nggak mau itu ada dan sebetulnya paling kaya di dunia gitu ya, masalah entah itu mistis atau urban legend dan lain sebagainya. Dan budaya batik pun terselip di film ini, jadi mudah-mudahan film Indonesia akan terus lebih maju lagi. Amin. Jadi ini syarat budaya juga ternyata film ini ya. Oke, terima kasih banyak Cece, Kak Gisel, dan juga Gabriel dan pastinya Pak Erwin. Mungkin aku akan langsung lempar bolanya ke teman-teman media. Satu pertanyaan ya, sebelum kita nonton videonya bareng-bareng, mungkin aku persilahkan. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan aja untuk rekan-rekan media. Kalau belum bertanya, kami juga ingin menyampaikan bahwasanya kita senang sekali karya ini adalah kolaborasi dari PFN, Zaman Studio, dan Maxstream begitu. Jadi banyak ininya ya, banyak asetnya gitu loh ya, sangat yang mengapresiasi film Indonesia gitu loh teman-teman. Terima kasih juga untuk Ibu Chandra Wibowo dari PFN. Udah dipanggil tapi nggak